Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifol Hasna dari kelas 10-3. Jadi saya akan membahas tentang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu riba. Apa sih itu riba? Kenapa riba itu dilarang dalam Islam? Karena riba itu yang berarti tambahan atau kelebihan. Dalam Islam, riba itu adalah tambahan dari transaksi yang merugikan pihak dan menguntungkan satu pihak lain tanpa resiko. Biasanya terjadi pada jual beli atau pinjam meminjam. Jadi riba itu ada 4. Yang pertama ada riba fadli, riba nasiyah, riba qardi, dan yang terakhir ada ribayat. Jadi yang pertama itu ada riba fadli, yaitu penukaran yang sejenis tapi dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua itu ada riba nasiyah, yaitu penundaan pembayaran yang menyebabkan lebih mahal. Contohnya, harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Yang ketiga itu ada riba qardi, yaitu pinjaman dengan bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Yang terakhir ada ribayat, salah satu pergi dari sebelum transaksi selesai. Oke, selanjutnya ada hukum riba. Dasar hukum riba ini sebagai berikut. Yang pertama, ada firman kepada Allah. Yang kedua, larangan riba meliputi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, larangan menggunakan hasil atau sisa riba. Yang keempat, larangan Allah memakan riba. Oke, ada juga hikmah diharamkannya riba, antara lain. Yang pertama, riba menghilangkan faedah berhutang piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. Yang kedua, riba menimbulkan dan menanamkan jiwa permusuhan antara beberapa individu manusia. Yang ketiga, riba melenyapkan manfaat dan kepentingan wajib disampaikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan menderita. Yang keempat, riba menimbulkan mental orang yang suka hidup mewah dan boros serta ingin memperoleh hasil besar tanpa bekerja keras di atas kesusahan orang lain. Yang kelima, riba merupakan jalan atau cara untuk menjajah orang karena yang meminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Oke, lanjut ke materi yang kedua ini, yaitu tentang bank. Apa sih itu bank? Bank itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, menyalurkan sebagai kredit, dan menyediakan layanan keuangan. Tujuan perbankan Indonesia adalah mendukung pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya ada perbedaan bank Islam dan bank konvensional. Yang pertama itu ada sistem keuntungan. Bank konvensional menggunakan bunga, sedangkan bank Islam menerapkan sistem bagi hasil sesuai akad syariah. Yang kedua ada tujuan. Bank konvensional berorientasi pada profit, sementara bank Islam mempertimbangkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang ketiga itu ada investasi. Bank konvensional berinvestasi di berbagai sektor, termasuk yang tidak halal. Sedangkan bank Islam hanya pada sektor dalam syariah. Yang keempat itu ada pengawasan. Bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan bank Islam diawasi agar semua transaksinya sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, jika ingin transaksinya bebas riba, bank Islam adalah pilihan yang sesuai dengan syariah. Jadi selanjutnya itu ada hukum bunga.
bank konvensional. Para ulama pasti beda pendapat ya tentang bank. Jadi pendapat pertama itu haram, karena ya riba dalam Islam kan dilarang, jadi haram. Terus yang kedua itu mubah, diperbolehkan karena ekonomi modern sulit dihindari. Yang ketiga mutasyabihat, statusnya masih samar, tapi bank konvensional tidak bisa terlepas dari sistem bunga. Jadi muslim harus bisa memahami dan memilih sistem perbankan sesuai keyakinannya. Oke, materi yang terakhir ini tentang asuransi Islam atau tafakul gitu. Tafakul adalah asuransi yang berbasis tolong-menolong, yang sesuai dengan dana tabarur, menghindari horor atau ketidakpastian, maisir atau judi, dan riba. Di Indonesia ini asuransi didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 di PT Syarikat Tafakul Islam, disingkat saja STI, dengan 2 anak perusahaan. Yang pertama ada PT Syarikat Keluarga, didirikan tanggal 4 Agustus 1994. Yang kedua ada PT Syarikat Umum, didirikan 2 Juni 1995. Kedua ini bermitra dengan Bank Konvensional Indonesia. Oke, mungkin cukup ya semuanya materi saya yang saya sampaikan tentang riba, bank, dan asuransi. Semoga bisa lebih paham lagi, dan maaf kalau banyak kurangnya juga yang saya omongin. Semoga bisa bermanfaat juga, dan semoga kita bisa belajar tentang prinsip-prinsip keuangan dalam Islam, dan juga pentingnya memilih sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Sebelumnya saya minta maaf kalau emang benar-benar banyak yang salah. Tolong pelajari lagi lah ya. Jadi aku juga masih sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.